ini pertanyaan nomor 6 itu motivasi terbesar dalam menjalani perkuliahan yang sukses dan punya tekad yang kuat untuk keluar dari zona nyaman, Mas. Seperti itu. Oke, motivasi terbesar ya. Sebenarnya satu hal, motivasi terbesar saya itu ingin menaikkan derajat orang tua. Itu aja. Karena mengapa? Ya, karena mengapa? Karena kalau misalkan kita selalu berbakti kepada orang tua, doa orang tua itu tak terhingga buat kita gitu. Jadi mengapa motivasi saya itu paling besar yaitu ingin menaikkan derajat orang tua itu? Ya karena saya pengen nanti kalau misalkan saya sukses tuh bukan cuma saya gitu yang merasakan, tapi orang tua saya ikut senang gitu. Itu sih yang paling besar menurut saya. Jadi kalau yang lain memang ada, cuman itu ya sekedar menjadi nomor 2, nomor 3, 4, 5 itu sebenarnya nggak penting gitu. Itu motivasi tambahan buat penyemangat gitu. Itu sih. Itu yang paling besar. Ya benar banget sih, Mas. Emang kalau sudah apalagi doa orang tua menyertai itu insya Allah kita jalan apapun tuh lancar ya, Mas Afan ya. Iya benar banget. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau misalkan ada kegiatan apapun gitu, jangan lupa kabari orang tua. Meskipun teman-teman nggak bisa telepon atau video call, ya udah sekedar SMS atau izin ke orang tua gitu, minta doanya biar aja gitu. Itu doa simpel gitu, tapi kalian lakukan tiap melakukan kegiatan gitu ya, karena itu kan hal yang simpel tapi kalian berulang-ulang jadi menjadikan kebiasaan yang baik gitu. Itu yang selalu saya lakukan. Kalau misalkan ada kegiatan A gitu, ya udah aku bilang ke orang tua terus minta doa gitu, selalu minta doa gitu, semoga diberikan kelancaran dan lain-lain seperti itu. Luar biasa nih, Mas. Jadi saya belajar juga lagi untuk sering ngabarin orang tua ya. Ya itu sangat penting. Kalian nanti kalau misalkan sudah merantau lebih jauh lagi, kalian akan benar-benar merasakan. Jadi orang yang baik untuk mendengar keluhan kalian, misalnya senang baiknya kalian, pasti ya siapa lagi kalau nggak orang tua kalian. Karena kan teman kan pastinya ada waktu, nggak semuanya waktu buat kita gitu. Jadi kan kalau orang tua, meskipun orang tua sibuk, tapi kalau misalkan anaknya mengabari, insya Allah masih selalu akan waktunya akan diluangkan ke kita gitu intinya. Lalu jadi prioritas lah ya, Mas. Iya benar banget. Oke, sudah cukup menjawab ya untuk pertanyaan nomor 6. Maaf. Oke, untuk selanjutnya ini agak out of the box sih, Mas, tapi bolehlah diambil. Bagaimana bagaimana pendapat Mas tentang dunia kerja yang masih menganut nepotisme? Kalau pendapat saya tentang nepotisme ya, sebenarnya di seluruh negara itu mempunyai nepotisme, tapi kembali lagi kepada diri kita gitu. Bagaimana meneguhkan hati, bagaimana jalan kita itu tergantung dari masing-masing pribadi gitu. Jadi saya pun juga tidak bisa memberikan saran, memberikan jawaban yang begitu benar, karena saya pun juga udah tidak terlalu mengikuti hal tersebut ya, tentang
nepotisme dan lain-lain, karena memang benar-benar fokusnya berbeda. Tetapi bagi saya, jadi secara logika semua negara pastinya memiliki nepotisme, dan itu wajar bagi semua negara. Nanti kalau misalkan lain kali ya, mungkin karena benar-benar ini kayaknya memang di luar topik, tapi ya it's okay gitu, membuka pikiran saya juga gitu, mematik pikiran saya dulu gitu. Tapi sekarang udah membaca buku tentang nepotisme dan lain sudah mulai sejarah, jadi tidak begitu mengikuti perkembangannya. Jadi nepotisme itu udah kayak rahasia publik ya Mas ya? Iya, udah rahasia publik banget. Tinggal gimana kita menyikapinya, meneguhkan hati biar nggak ikut-ikut di ranah sana seperti itu ya Mas. Ya, tapi ya pokoknya intinya harus dikuatkan tujuan dan hati kalian. Itu sih. Karena dunia kerja itu memang dunia yang keras gitu. Ya dunia nyata bagi manusia ya memang ya setelah lulus kuliah, pada saat mendapat pekerjaan, dan itu banyak banget godaan gitu. Sangat banyak. Ya mungkin mengenai nepotismenya cukup menurut saya. Kalau mengenai nepotisme, kembali ke diri masing-masing, mau menerima hal tersebut atau tidak, atau malah terjerumus ke nepotisme, kegiatan yang berbau-bau seperti itu. Menurut saya masing-masing punya sisi nepotismenya sendiri, tergantung seberapa besarnya. Sulit sih kalau enggak nepotis, atau apa itu sebutannya, saya kurang paham. Baik, sangat menjawab walaupun pertanyaan yang tadi menurut saya tergantung perspektif masing-masing. Namun bagaimanapun kita meminta perspektif dari Mas Alfani. Terima kasih banyak Mas Alfani. Mungkin bisa saya lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 8. Tips untuk para mahasiswa agar bisa memperbanyak relasi sebanyak-banyaknya. Agak klise namun layaklah untuk dipertanyakan. Baik, monggo Mas Alfani. Iya, benar banget. Agak klise tapi memang sangat relevan juga. Ya. Untuk buat bekal masa depan kalian. Sebenarnya untuk memperbanyak relasi itu yang pertama ya, kalian harus aktif berorganisasi. Kenapa? Karena pada saat kalian aktif berorganisasi, kalian akan mengenal orang-orang baru di sana. Orang-orang baru yang kita tidak pernah tahu ya tentang apa yang dimiliki mereka gitu. Pada saat kalian udah tahu, berarti satu, kalian dapat jaringan, kalian dapat ilmu. Yang kedua, sering mengikuti seminar ya. Saya dulu sangat sering mengikuti seminar-seminar gratis ya, dari yang diadakan oleh kampus, diadakan oleh kampus sebelah, diadakan oleh kampus-kampus yang ada di Indonesia. Saya sering banget. Saya pernah berangkat ke Jakarta juga mengikuti seminar juga gratis, ya saya ikuti gitu. Karena saya mengejar ilmunya gitu. Tuh kan, dari situ kan kalian mengenal orang baru lagi kan. Dari situ kalian mengenal dan mendapat relasi dan mendapat ilmu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga yaitu yang ketiga ya, 1, 2, 3 memperbanyak relasi, yaitu kalian harus bisa membuka diri kalian gitu. Membuka diri kalian, jangan menutup diri kalian gitu. Kalian bisa berkenalan dengan teman sebaya, bisa berkenalan dengan yang lebih dewasa, bisa berkenalan dengan yang lebih junior ya, bukan anak-anak, junior yang lebih remaja maksudnya. Karena kita nggak tahu ya, kita semua orang nggak tahu akan apa yang dimiliki orang tersebut gitu. Jadi selalu buka diri, tapi kalian bisa menyaring diri. Jadi
membuka diri bukan berarti kita memberikan menelanjangkan semua personal kita, bukan seperti itu, tetapi kalian harus bisa menyaring hal tersebut gitu. Terus yang selanjutnya yang keempat ya, 1, 2, 3, 4 ini yang keempat itu kalian aktif coba ikut lomba-lomba gitu, karena di situ banyak orang-orang penting yang sebagai juri atau sebagai panitia yang suatu saat kalian butuhkan gitu. Jadi jangan sampai kalian selama jadi mahasiswa nggak pernah ikut lomba sama sekali, jangan sampai ya, karena di situ adalah hal pengalaman yang berharga ya. Meskipun kalian nggak menang, is okay gitu. Kalian dapat pengalaman, kalian dapat ilmu, kalian dapat teman, dapat banyak lah gitu. Jadi pada saat nanti 2 sampai 3 tahun ke depan, kalian sudah mengumpulkan beberapa orang yang sebagai relasi kalian nanti, dan orang ini kan mempunyai relasi di luar sana kan. Nah, pada saat kalian membutuhkan sesuatu, kalian bisa menghubungi orang-orang tersebut. Jadi tetap aktif ya. Apalagi sekarang itu gampang banget ikut komunitas A, komunitas B, itu gampang banget karena kan sekarang kan banyak komunitas-komunitas yang sudah ada grup online dan sering memberikan materi-materi secara gratis kan. Nah, di situ coba ikutin, rasakan dengan hati. Kalau dirasa memang grup atau komunitas itu toksik, ya mungkin kalian bisa menghentikan atau berpindah gitu. Jadi ada pelajaran juga gitu. Gak semuanya kita mengikuti seminar, mengikuti lomba, mengikuti organisasi itu orang-orangnya baik. Gak semuanya seperti itu. Jadi kalian akan belajar dari hal-hal tersebut ya, mulai mengikuti organisasi, seminar, dan lomba-lomba. Itu sih. Ya boleh mencari kemanapun, tapi tidak boleh sembarang memakainya. Mungkin seperti itu ya Mas Alvan. Iya benar. Iya benar banget itu. Ya kalau boleh saya elaborasi, tadi beberapa tipsnya adalah mengikuti organisasi, mengikuti lomba, lalu seminar-seminar. Mungkin nggak boleh diam aja gitu waktu kuliah. Singkatnya seperti itu. Nggak boleh diam aja. Iya. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Iya. Jadi mahasiswa kura-kura nggak masalah gitu. Karena kan nanti kalau misalkan rapat terus kan kalian akan bertemu dengan orang. Tapi jangan sampai rapatnya cuman bahasnya itu aja gitu. Jadi ada perkembangan lah kalau misalkan kuliah rapat. Tapi kalau misalkan kalian rapat terus-terusan dan melupakan kuliah, itu nggak baik juga. Padahal juga. Jadi jangan sampai ya, harus seimbang ya dengan ya, harus balance gitu. Tujuan kalian apa yang utama itu harus kalian prioritaskan. Jadi harus kembali lagi dengan tujuan utama kita. Oke. Jadi untuk kita ketemu satu orang saja sudah bisa seperti ini ya, maksudnya kita bisa gali beberapa informasi banyak, bisa menyaring juga, apalagi dari beberapa orang gitu yang hebat-hebat. Ya benar banget gitu. Jangan takut lah kalau misalkan keluar kota itu, jangan takut. Saya juga pernah bertemu orang pada saat naik kereta, saya ajak ngobrol, jadi relasi sekarang. Jadi istilahnya jadi jaringan sekarang. Kalau misalkan saya membutuhkan A gitu, saya hubungin orang tersebut gitu. Jadi jangan sampai menutup diri gitu. Tapi kalau misalkan udah menemukannya tidak baik, ya yang saya katakan tadi harus disaring gitu sih. Jadi selalu aktif lah gitu. Jadi orang humble, suka ya, meskipun orang suka bertanya, suka kepo gitu. Jadi kalian tetap harus suka kepo ya. Pasti ada pembelajaran gitu.
keponya yang baik ya. Ya. Jangan kepo tentang hal-hal yang kurang baik. Iya. Ya mungkin bisa didengarkan untuk Mbak Yuyun, keponya hal-hal yang baik. Nah, Mbak Yu ini orang mana? Saya Kediri, Mas. Oh, Kediri kan pastinya kan pada saat berangkat dari Kediri mungkin naik bus perjalanan dari Kediri ke Surabaya, pastinya kan ketemu orang, ketemu mahasiswa atau ketemu pekerja. Kan kita nggak tahu, ketemu bos di jalan kan kita nggak tahu ya. Ya udah, kita harus akrab. Iya, Mas, benar. Ini saya sama Mas Surya satu domisili, Mas, dari Kediri. Tapi Iya. karena pandemi ini, saya kebetulan belum pernah ketemu secara tatap muka ya. Oh, setelah kamu belum ketemu. Belum Iya. pernah, Mas. Setelah 3 semester. Oh. Hanya online berarti ya. Ya, online. Iya, Mas. Gak apa-apa lah. Jadi sebuah era yang baru kan. Iya. Bagaimana merasakan kuliah online kan? Hanya kuliah online, belum tatap muka gitu. Ya, hal baru. Sensasinya juga baru. Setahun sekali, Mas, offline-nya. Offline. Praktek. Offline. Iya, ini lagi di Surabaya juga, kemarin habis praktek offline. Oh, 4 hari. Oke, Ya, semangat untuk- lah buat adik-adik. Iya. Iya, terima Ya, kasih. Mas, terima kasih banyak ya, Mas. Oke, mungkin bisa langsung ke next question ya, Mas Surya. Ya. Oke, nomor 9 nih, Mas. Peran PPNS untuk mahasiswa yang mengikuti double degree. Mungkin di fasilitasnya atau di apanya seperti itu, Mas? Kalau ini ya, kalau sebenarnya program saya bukan double degree, secara jujur ya, bukan double degree. Tapi ada satu program double degree kalau PPNS itu di Korea. Tapi peran PPNS ini sangat penting gitu. Karena PPNS juga mempunyai kerjasama dengan universitas di luar negeri. Tapi saat ini hanya beberapa program studi yang memiliki. Mungkin suatu saat itu semua program studi memiliki program kerjasama gitu. Ini sangat menguntungkan mahasiswa ya, karena teman saya pun juga barusan pulang dari Korea, itu double degree. Jadi apa yang didapat dari PPNS juga diterapkan di Korea juga gitu, dan apa yang didapatkan di Korea juga diterapkan di PPNS gitu. Jadi saling tukar ilmu. Tetapi kalau program saya ini bukan gitu, karena status saya setelah lulus wisuda gitu ya, setelah wisuda dari PPNS itu kita sudah bukan mahasiswa tetapi menjadi alumni. Jadi hanya membawa nama PPNS itu hanya sekedar jembatan bagi alumni ya untuk kuliah lebih lanjut di luar negeri. Kalau bagi program saya ini. Oke, seperti itu ya. Jadinya teman-teman, PPNS pasti punya peranan penting karena banyak relasi juga, banyak kerjasama. Bukan cuma double degree aja, tapi juga untuk melanjutkan dari 3 ke S1 dan lain seperti itu. Mungkin dari Mas Surya ada tambahan? Benar banget gitu. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman D3 nggak usah berkecil hati gitu, karena masih banyak peluang gitu. Peluang di luar sana masih banyak banget gitu. Jadi memang itu adalah pilihan masing-masing pribadi dan harus mempunyai harus mempunyai tujuan dan harus mencoba kesempatan yang ada. Ya, terima kasih Mas. Semangatnya sampai ke saya karena kebetulan saya anak D3.
Ini Ya. dua teman saya juga dari D3. Nggak apa-apa, semangat aja, pasti Iya. ada jalan kok. Amin. Semangat aja. Iya. Amin. Yang beredar gosip bahwa D3 nanti gajinya rendah, terus nggak dapet perusahaan yang bagus, itu hanya sebuah gosip belaka gitu. Kalau secara pribadi memang sudah siap untuk bertarung dengan yang lain, ya pasti bisa mengalahkan. Tenang aja gitu. Jangan berkecil hati. Siap. Sangat membakar api semangat kita para anak D3. Untuk yang mendengar juga, mungkin ada yang dari D3. Seperti yang dikatakan Mas Alvan. Ya semangat aja lah. Itu semua cuman gosip. Iya beneran gitu, karena dari angkatan saya juga sudah dalam waktu kurun berapa, 1 bulan setelah wisuda itu sudah pada bekerja semua gitu. Jadi nggak usah berkecil hati, kesempatan itu di luar sana banyak. Meskipun ya di lowongan itu tidak terus untuk kualifikasi D3, tapi coba beranikan daftar. Dan itu dialami teman saya, akhirnya dia posisinya sebenarnya mencari D4 tapi diduduki oleh D3. Keren kan gitu. Ya keren. Keren banget sih. Seperti itu. Ya semoga nanti untuk yang mendengarkan, untuk saya juga bernasib baik. Amin. Iya, amin. Dan untuk semuanya. Baik, silakan Mbak Yuyun membacakan pertanyaan yang selanjutnya.